Belum memulai, suara saya terdengar ya? Sudah, Sudah. Pak. Baik. Pak. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua kan ya ini? Sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah kalau sehat semua. Jadi di tengah pandemi ini jangan lupa selain rajin belajar juga jaga kesehatan ya. Siapa? Nah, di sini sebelumnya saya mau tanya kepada anak-anak semua, terutama yang cewek-cewek nih. Semua pasti pernah memasak kan ya, untuk yang cewek-cewek? Pernah, Pak. Oh iya, Pak. Pernah sekali, Pak. Nah, ketika kalian itu memasak, itu ketika ada suatu saat ketika kalian nggak sengaja menyentuh bagian panci yang dari besi. Nah, itu kira-kira rasanya seperti apa, anak-anak? Panas kan ya pasti? Iya, Pak. Panas. Nah, kalau seperti itu, respon dari kalian kira-kira langsung seperti apa? Kaget, terkejut. Terkejut Kaget ya? Langsung narik tangannya seperti ini tentu. Ya. Iya, Pak. Nah, dari apa yang saya katakan barusan, kira-kira ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Kira-kira? Rangsang. Rangsang. Yang lain apa? Ayo. Ya, betul. Ya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai refleks, kemudian mengenai rangsang, yaitu pada bab sistem koordinasi. Pertama-tama, oh ya saya lupa. Pertama-tama silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya ya di sini? Baik. Ayo, Pak. Ya. Baik, silakan. Ayo dipimpin doa teman-temannya. Memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Dio Mahendra ya namanya ya, ketua kelasnya. Pertama-tama di sini saya akan menampilkan slide terlebih dahulu. Bentar. Nah, di sini saya sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Sudah bisa dilihat di layar masing-masing PPT yang saya tampilkan? Belum, Pak. Belum terlihat, Pak. Masih belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Bentar. Mohon maaf sebentar anak-anak, ada sedikit kendala. Baik, apa sudah nampak di layar masing-masing apa yang saya tampilkan? Sudah. Sudah ya, baik. Pertama-tama saya mulai terlebih dahulu. Di sini saya sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok, bisa dilihat ya di sini. Kelompok 1, Mileni, Nira, dan Nida, dan seterusnya di sini. Nah, di grup WhatsApp saya sudah membagikan LKS untuk kalian kerjakan. Jadi masing-masing kelompok silakan berdiskusi untuk mengerjakan LKS yang sudah saya bagikan ya. Paham? Baik, paham semua ya sudah. Jadi saya beri waktu 3 menit untuk berdiskusi mengerjakan LKS yang saya berikan. Silakan. A few moments later. Baik, apa sudah selesai mengerjakan LKS-nya anak-anak? Mana kabar kalian hari ini? Di COVID-19, secara daring atau online? Di sini tadi untuk melakukan utama akun Google. Halo. Jika Anda baru membuat
Baik anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan LKS yang sudah saya berikan? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, di sini pertama-tama untuk soal yang pertama, silakan kepada kelompok 1 terlebih dahulu untuk menjawab soal yang pertama yaitu tugas 1. Nah, tadi sudah menyimak video yang saya berikan ya melalui WhatsApp. Nah, itu tolong dijawab untuk kelompok 1 rumusan masalahnya. Ya, Pak, kelompok 1. Mileni ingin menyampaikan tugas yang pertama. Jawabannya, Pak. Silakan Nak Mileni. Ya, kalau berdasarkan video yang telah saya amati itu, saya bertanya-tanya mengenai 3 pertanyaan ini, Pak. Yang pertama, mengapa kita terkejut atau merespon ketika terdapat rangsangan? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimanakah struktur dari sistem saraf pada tubuh kita? Kemudian yang terakhir, apa peranan dan fungsi masing-masing struktur atau organ penyusun baik pada sistem saraf? Itu, Pak. Baik, mungkin dari kelompok lain ada yang mau menyampaikan rumusan masalahnya juga? Halo. Dari kelompok lain mungkin ada yang mau menyampaikan rumusan masalahnya juga, anak-anak, silakan. Nggak ada, Pak. Baik, karena sepertinya semua sama semua ya ini rumusan masalahnya ya. Bisa dibilang seperti itu. Baik. Untuk selanjutnya kita lanjut ke tugas yang kedua saja ya. Silakan untuk kelompok 2 dibacakan soalnya untuk tugas yang kedua. Baik, Pak. Saya mencoba menjawab. Dibacakan soalnya dulu, Nak Farindra. Oh iya, baik. Untuk tugas 2 di bawah ini disajikan tabel isian mengenai materi sistem saraf. Tuliskan organ-organ penyusun dari sistem saraf serta jelaskan letaknya dan strukturnya, Pak. Nah, sudah ya. Untuk kelompok 2, kelompoknya Nak Farindra, silakan dijawab yang sistem saraf pusat dulu. Baik. Untuk yang saraf pusat itu ada otak, Pak. Ya. Yang otaknya di bagian atas tengkorak kepala. Otak dilindungi oleh 3 lapisan selaput meninges yaitu durameter, arachnoid, dan diameter, Pak. Otak mempunyai 5 bagian utama yaitu otak besar, cerebrum, otak tengah, atau mesenfalon, otak kecil, cerebellum, sumsum sambung atau medulla oblongata, dan jembatan Carroll atau pons Farolli, Pak. Kemudian yang kedua itu ada sumsum tulang belakang yang letaknya di bawah otak. Strukturnya terdiri dari substansi putih dan substansi abu-abu, Pak. Sudah, Nak Farindra? Sudah, Pak. Baik, untuk yang sistem saraf tepi, silakan saya minta perwakilan dari kelompok 3 untuk menjawab. Kelompok 3, halo. Saya, Pak. Ya, Nak Fustatul, silakan, ayo dijawab. Kalau sistem saraf tepi itu ada saraf somatik sama saraf autonom. Kalau saraf somatik itu ada 12 macam, Pak. Ada nervus olfaktori, nervus optik, nervus okulomotor, nervus troklear, trigeminal, abdusen, fasial, auditori, glossofaring, nervus vagus, spinal, dan hipoglosial. Kalau yang saraf autonom itu ada simpatik dan parasimpatik. Itu dijelaskan semuanya, Pak? Cukup Ya, itunya aja, apa namanya? Poin-poin yang barusan kamu jelaskan saja, Nak. Jadi yang lain biar menjelaskan nanti letaknya, seperti itu. Oke, kalau yang simpatik itu, kalau pada saraf autonom itu simpatik
kan ada simpatik sama parasimpatik. Kalau yang simpatik itu memiliki ganglion yang terletak di sepanjang tulang punggung dan menempel pada sumsum tulang belakang. Kalau parasimpatik itu memiliki serabut praganglion panjang dan serabut pasca ganglion. Kalau yang saraf somatik itu kan tadi ada 12 macam. Itu sebagian besar terdapat kok sebagian besar? Kalau yang nervus olfaktori itu terdapat saraf sensosik selaput lendir hidung. Kalau yang nervus optik itu saraf sensorik retina mata. Kalau nervus oculomotor itu saraf sensorik otot bola mata. Troklear itu proprioceptor. Trigeminal itu sensorik gigi dan kulit muka. Abdusen itu saraf sensorik bola mata. Proprioceptor otot bola mata. Kalau fasial itu pada ujung lidah. Kalau auditori, koklea dan saluran semisirkuler. Glosofaring itu ujung pengecap lidah di bagian belakang. Nervus vagus itu paru dan lambung. Nervus spinal di otot belikat. Dan hipoglosial pada otot lidah. Sudah, Pak. Baik, penjelasannya sudah sangat lengkap sekali ya, Saudari Fustatul. Untuk yang soal ketiga, karena ini tadi 3 kelompok sudah menjawab semua ya, saya kembalikan ke kelompok 1. Jadi anggota kelompok 1 yang tadi belum menjawab, silakan menjawab soal yang ketiga. Halo. Halo, Pak. Kelompok 3 siapa di sini yang mau menjawab? Saya. Iya, siapa ini? Olivia ya? Ya. Baik, silakan. Nah, Olivia menjawab soal nomor 3. Jadi yang bagian nomor 1 itu nukleus. Bagian nomor 2 badan sel. Bagian nomor 3 dendrit. Bagian nomor 4 adalah akson. Bagian nomor 5 selubung mielin. Bagian nomor 7 sel Schwann. Bagian nomor 6 nodus Ranvier. Dan nomor 8 adalah bagian ujung akson. Baik, jawabannya sudah betul sekali ya dari Nak Olivia. Jadi sebentar saya tampilkan. Jadi di bagian sebentar anak-anak. Nah, jadi di bagian saraf, di bagian neuron ini ada beberapa bagian ya. Ada dendrit yang seperti cabang-cabang ini yang letaknya di badan sel. Kemudian ada nukleusnya. Kemudian ada badan sel yang bentuknya besar seperti ini. Kemudian yang memanjang seperti ini itu adalah akson. Nah, di akson itu strukturnya tidak hanya berupa panjang seperti ini. Jadi di sini ada bagian yang melapisi akson-akson di sini. Nah, bagian yang melapisi akson ini disebut dengan selubung mielin, yang di dalamnya ada sel yang namanya sel Schwann. Nah, tidak seluruh bagian akson itu dilindungi oleh selubung mielin, jadi ada juga yang tidak dilindungi. Nah, bagian yang tidak dilindungi oleh selubung mielin ini, dia namanya adalah nodus Ranvier. Sedangkan yang di sini adalah ujung akson, seperti itu. Kemudian untuk soal yang keempat, saya persilakan untuk kelompok 2. Jadi perwakilan kelompok 2 yang tadi belum menjawab, silakan menjawab soal yang nomor 4. Halo, kelompok 2. Pega, ya. Silakan Pega, ayo. Halo. Nak Vega, silakan dijawab.
Ya. Jawabannya itu aktivitas tubuh. Di mana sistem itu disebut sistem koordinasi. Sistem pengaturnya yang ada di tubuh manusia itu ada sistem saraf, endokrin, sama indera. Betul kan, Pak? Terus Betul. fungsi dari sistem saraf itu ada kan tadi ada organ otak. Nah, otak ini kan tadi ada otak besar sama otak tengah sama otak kecil. Nah, otak besar itu fungsinya dalam pengaturan semua aktivitas mental, yaitu yang berkaitan dengan kepandaian, ingatan, kesadaran, dan pertimbangan. Terus yang kedua itu ada otak tengah. Otak tengah ini terdapat talamus dan kelenjar hipofisis yang mengatur kelenjar-kelenjar endokrin. Di sini itu kayak fleks mata gitu, seperti penyempitan pupil, terus pusat pendengaran gitu. Terus itu ada otak kecil. Nah, otak kecil itu fungsi utamanya itu untuk mengatur kesadaran, keseimbangan, sama posisi tubuh. Terus di otak itu juga ada sarali ini. Dia fungsinya untuk mengembangkan otak kecil bagian kiri dan kanan dan juga menghubungkan otak dan juntung tulang belakang. Terus di otak juga ada fungsi lanjutan. Nah, ini fungsinya untuk menghantar impuls yang datang dari medula spinalis menuju otak. Baik. Untuk Nak Vega sudah sepertinya ya, cukup sampai di situ. Untuk kelompok 2, iya silakan dilanjutkan dulu sedikit. Halo. Saya lagi. Iya, Nak Vega. Terus yang kedua ada susun tulang belakang. Iya, silakan dilanjutkan. Di sini fungsinya itu teman kelompokku bantu. Iya, Nak Vega silakan dilanjutkan. Jadi ada saraf somatik. Yang pertama, nervus olfaktori itu fungsinya untuk penciuman, terus nervus optik itu untuk penglihatan, terus okulomotor itu untuk pergerakan otot bola mata dan kelopak mata. Yang keempat ada otot leher itu fungsinya untuk pergerakan otot bola mata, terus kelima ada nervus trigemina itu fungsinya untuk sensori, untuk baca dan mulut, dan motorik untuk ngunyah. Terus yang nervus abdusen itu untuk pergerakan bola mata, facial nervus facial itu untuk sensoris, rasa kecap, motorik itu untuk pergerakan di wajah dan kelenjar pencernaan. Terus ada nervus auditory, fungsinya itu untuk pendengaran dan keseimbangan tubuh. Terus yang ke-9 ada nervus glosopharynx, itu untuk menelan. Terus nervus vagus untuk sistem pusat parasimpatik. Terus nervus spinal itu untuk pergerakan leher. Terus globus basal itu untuk otot di lidah atau belakang lidah. Baik, Nak Vega. Untuk yang jawaban selanjutnya mungkin dari anggota kelompok 2 yang belum menjawab, silakan melanjutkan jawaban dari Nak Vega. Kelompok 2 yang lain siapa selain Vega? Saya. Mia. Baik, silakan Mia dilanjutkan jawabannya dari Vega. Yang kedua saraf autonom. Ya. Yaitu mengontrol kegiatan organ-organ dalam, misalnya kelenjar keringat, otot perut, paru-paru, jantung, otot polos, sistem pencernaan, dan otot polos pembuluh darah. Nah, peranan dan fungsinya yaitu yang simpatik mempercepat suatu proses atau mekanisme pada organ atau jaringan. Yang parasimpatik memperlambat suatu proses atau mekanisme pada organ atau jaringan. Sudah, Pak. Baik. Sebentar ya. Untuk ini sudah terjawab semua ya? Soalnya ya barusan. Sudah, Pak. Baik, karena sudah terjawab semua,
saya mau memberikan penguatan terlebih dahulu juga untuk menambahi materi yang mungkin tadi dalam penjelasan anak-anak masih ada kurangnya ya. Sebentar. Share screen. Apa sudah kelihatan di layar anak-anak? Halo, Sudah, Pak. sudah ya? Sudah. Bentar. Nah, jadi apa sih sistem regulasi itu sendiri? Nah, sistem regulasi itu adalah suatu sistem yang mengendalikan semua aktivitas tubuh kita, seperti ketika kita berjalan, ketika kita menggerakkan tangan, kemudian ketika kita mengunyah, dan lain-lain. Jadi, aktivitas dalam tubuh kita ini itu dikendalikan oleh satu sistem yang namanya sistem regulasi. Nah, sistem regulasi itu sebetulnya tidak hanya terdiri dari sistem saraf, jadi ada sistem indera dan juga sistem endokrin, seperti itu. Nah, fungsi dari sistem saraf itu ada 3, yaitu untuk mengatur organ-organ atau alat-alat tubuh sehingga kerjanya itu bisa serasi, maksudnya sesuai dengan fungsinya seperti itu. Kemudian yang kedua, menerima rangsangan sehingga kita itu dapat mengetahui dengan cepat keadaan ataupun perubahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Seperti misalnya ketika terjadi refleks, misalnya ada yang menyorot sinar ke mata kita, otomatis kan kita akan langsung merem kan biasanya. Nah, itu diatur oleh sistem saraf. Kemudian yang ketiga adalah mengendalikan dan memberikan reaksi terhadap rangsangan yang terjadi pada tubuh kita. Nah, untuk bereaksi terhadap rangsangan, sistem saraf kita itu terdiri dari 3 di sini. Ada reseptor, kemudian sistem sarafnya sendiri, dan efektor. Jadi, impuls itu akan masuk ke reseptor terlebih dahulu, kemudian diantarkan ke efektor melalui sistem saraf, dan sebaliknya. Nah, apa itu reseptor? Reseptor itu adalah satu atau sekelompok sel saraf dan sel lainnya yang fungsinya untuk mengenali rangsangan dari luar tubuh kita. Jadi, reseptor itu fungsinya untuk menerima rangsangan yang diberikan oleh lingkungan luar tubuh kita. Misalnya, ketika tadi yang saya jelaskan di awal, ketika kalian masak tidak sengaja nyentuh bagian panci yang panas, tentu kalian akan gimana ayo kalau misalnya nyentuh bagian panci yang panas? Narik kan tangannya otomatis. Kemudian sel saraf sendiri tadi sudah dijelaskan ya sama teman-teman kalian yang menjawab. Nah, berdasarkan struktur dan fungsinya, sel saraf itu dibagi menjadi 3, yaitu sel saraf sensori, motorik, dan intermediate. Kemudian sel saraf pada manusia itu dibagi menjadi 2, yaitu sistem saraf pusat serta sistem saraf tepi, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian tadi. Mungkin tadi jawaban dari kalian bisa di-share di grup WA ya yang sudah saya buat, itu supaya teman-teman yang lain juga memahami jawaban kalian. Nah, karena sepertinya waktunya sudah mepet ya di sini, silakan salah satu dari kalian menyimpulkan pembelajaran yang kita laksanakan hari ini. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Halo. Apakah bisa dengar suara saya? Halo. Cek, cek. Ya, ada yang mau menyimpulkan dari pembelajaran yang saya sampaikan hari ini? Halo? Saya, Pak.
Ya, silakan Nak Fustatul ya ini ya. Ya, Silakan disampaikan kesimpulannya. jadi yang kita pelajari hari ini adalah sistem koordinasi. Nah, struktur sistem koordinasi itu ada yang sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Kalau sistem saraf pusat itu ada otak dan sumsum tulang belakang. Kalau saraf tepi itu ada saraf somatik dan saraf autonom. Nah, berapa ini? Neuron itu terdapat 8 bagian. Ada dendrit, nukleus, badan sel, akson atau transfer, selubung mielin, sel swan, dan ujung akson. Udah itu aja, Pak. Insya Allah. Baik, terima kasih kepada Nak Fustatul sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Dari anak-anak mungkin masih ada yang mau ditanyakan kepada saya. Mungkin ada yang belum jelas, ada yang masih bingung. Sudah jelas, Pak Iqbal. Sudah, Pak. Sudah jelas ya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, jadi saya akan berikan tugas untuk pertemuan yang akan datang, yaitu silakan membuat resume untuk materi sistem indera dan juga sistem hormon. Jadi silakan membuat resume di satu lembar kertas, lalu silakan dikumpulkan berupa scan-scanan di grup WA yang sudah saya buat kan ya. Nah, karena waktunya sudah mepet sepertinya ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Nak Dio tadi, ketua kelasnya, silakan memimpin doa. Persiapan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Nak Dio Mahendra. Jadi, pembelajaran hari ini saya cukupkan saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa belajar yang rajin ya anak-anak. Meskipun pembelajarannya sangat banyak kendalanya seperti ini. Jadi kalian harus tetap belajar yang rajin ya anak-anak. Baik, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.